Wah, hari yang kejam di kota Bandung ini ya, Detektif Bana. Ya, aku tidak menyangka melihat ada pembunuhan yang seperti ini. Memang tiap hari terasa tambah sedih aja ya. Setidaknya kita sekarang sudah punya banyak teknologi nih. Menurut lo di sini ada yang bisa membantu kita mencari pelakunya nggak? Berdasarkan riset yang aku lakuin beberapa tahun yang lalu gitu, biasanya seorang pembunuh itu meninggalkan sidik jarinya gitu. Hmm, Coba periksa aja di sekitar TKP. Mari kita cek. Di sini, ah, mana ya? Oh, sini. Anggap aja ada deh guys. Oke, untung saja negara memiliki data-data fingerprint yang bisa kita gunakan untuk mencocokkan dengan pelakunya. Yuk, mari kita gunakan. Oh, bagus lah kalau begitu. Ayo, ayo. Ya, sudah saya download di file release ini. Yuk, mari kita coba. Sepertinya tadi ini ya. Oke, kita coba. Ternyata memang teknologi itu berguna ya. Di mana itu? Jalan Sudirman. Sepertinya aku Sudirman. tahu itu jalannya. Wah, ayo ke sana, detektif. Setibanya di Jalan Sudirman. Hmm, Wah, Ban, itu orangnya nggak sih yang lagi makan itu? Iya ya, ciri-cirinya sangat programmer banget sesuai data yang kita dapat. Sini loh. Ada banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Hah? Ada apa ini? Siapa kamu? Dah, gak usah banyak bacot. Sini lo pembunuh. Apa ini? Jangan tarik-tarik, boy. Halo guys, kembali lagi bersama kami, 3 aktor yang sangat bertalenta. Kembali lagi hari ini kita akan menjelaskan tugas besar 3 kami, yaitu mengenai mencocokkan string dengan BM dan KMP untuk mendeteksi sidik jari. Seperti yang kalian lihat di script kami tadi, BM dan KMP itu bisa berguna bukan hanya buat nyocokin ya string di teks aja, pakai text finding itu aja, tapi kalau misalnya kita lebih kreatif gitu bisa digunakan untuk mencocokkan sidik jari. Untuk tugas ini kami menggunakan WinForm untuk GUI-nya, dan untuk si database-nya kami menggunakan MariaDB seperti yang Anda lihat di sini. Oke, mungkin untuk bagian Boyermore bisa dijelaskan oleh Bana. Saya serahkan. Oke, jadi dalam algoritma Boyer-Moore ini, pencocokan stringnya itu dilakukan dengan awalnya kita perlu membuat last occurrence table gitu, yang dimana itu menyimpan nilai indeks terakhir setiap karakter munculnya itu terakhirnya di indeks berapa gitu. Yang dimana itu dibikinnya dalam fungsi withClass yang mengembalikan fungsi sebuah list berisi integer index. Oke, lanjut. Sekarang kita itu inisialisasi indeks dari patternnya, yaitu sepanjang n-1 atau karakter terakhirnya, terus kita loop terus di loop dengan karakter lain untuk dibandingkan. Nah, di sini ada beberapa kasus yang dihandle. Yang pertama adalah kasus pada saat stringnya itu sama,
equal. Nah, jadi saat string karakter yang dibandingkan itu adalah sama. Nah, terdapat dua kondisi tambahan lagi. Yang pertama, saat ternyata indeks patternnya itu udah di akhir, itu berarti seluruh patternnya itu udah cocok dengan yang ada di teks. Sedangkan untuk kasus yang lain, di mana bukan di akhir gitu, nah di sini ada pada saat teksnya itu sudah sampai ujung, jadi kita perlu mengecek apakah pattern yang belum dicek itu opsional atau enggak. Kalau opsional semua, berarti patternnya itu tetap cocok. Sedangkan kalau ada yang enggak opsional, berarti ada karakter yang hilang dari pattern yang enggak masuk di teks. Oke. Mungkin lanjut. Nah, ini else pada saat karakternya itu tidak sama antara yang di teks dan juga di pattern. Nah, di sini kami menghandle-nya, kami perlu mengecek apakah itu opsional atau enggak. Kalau dia opsional, berarti kita bisa langsung lewati saja dan membandingkan pattern selanjutnya dengan teks sekarang. Nah, sedangkan kalau bukan opsional, berarti wajib gitu. Nah, kita harus pindah dengan mengecek class occurrence dari karakter yang pada teks. Dan kita mensejajarkannya dengan karakter yang ada pada pattern dengan karakter yang sama gitu. Lalu perbandingan dimulai lagi dari paling belakang pattern. Ya, mungkin segitu untuk penjelasan tentang algoritma Weir-Moore. Untuk selanjutnya mungkin bisa saya jelaskan mengenai yang algoritma KMP. Di sini KMP itu ya mirip-mirip kayak Weir-Moore, dia juga perlu menghitung atau menginisialisasi array pembantu di awal pemanggilan fungsi juga. Yang di sini kalau yang tadi itu last occurrence table, last occurrence function, di sini border function. Untuk perhitungan border functionnya ada di bawah KMP. Next sedikit yang complete border. Untuk yang ini, tujuan dari fungsi complete border function ini adalah menghitung array border function, di mana dia itu menghitung pada setiap posisi indeks pattern, misalnya posisi ke i gitu, dia bakal mengecek atau mencari prefix terbesar atau prefix terpanjang dari teks dari indeks 0 sampai i-1, yang juga merupakan sufiks terbesar dari pattern ke-1 hingga pattern i-1. Nah, tujuannya biar apa? Tujuannya biar dipakai di fungsi KMP. Di sini karena si penemu KMP ini bilang bahwa sebanyak apa kita bisa bergeser ketika kita menemukan suatu tidak samaan pada karakter. Jawabannya adalah yang tadi, yaitu prefix terbesar dari 0 sampai i-1, yang juga merupakan sufiks dari 1 hingga i-1. Untuk detail dari KMP-nya bisa dilihat di atas. Nah, untuk tahap pertamanya kita hitung compute border function seperti tadi. Dan juga di sini menginisialisasi last not match sama dengan 0. Last not match ini nantinya bakal digunakan untuk menandai ketika kapan dia terakhir kali terjadi ketidakcocokan karakter. Di sini kita iterasi dari 0 sampai akhir karakter dari teksnya. Jika dia sama atau karakternya itu equal, maka kalau dia udah sampai di karakter akhir pattern, maka dia akan langsung mereturn index dari munculnya pattern tersebut dalam teks, karena patternnya udah cocok semua dalam teks. Kalau dia masih belum karakter terakhir dari pattern, maka dia mengincrement i dan j di mana, berarti kita bandingkan karakter selanjutnya dari teks maupun pattern. Selanjutnya kalau misalnya kasus kedua dia itu sebenarnya nggak equal, tapi ternyata dia itu opsional.
maka kita cuma perlu memajukan indeks dari pattern. Karena dia tidak wajib, jadi karakter yang pertama, yang karakter teks yang sedang kita cek itu masih tetap, cuman optionalnya itu karakter dari patternnya itu kita majukan 1 karena dia tidak wajib. Selanjutnya kalau dia tidak equal dan dia juga tidak optional, maka kita bakal menggeser pattern sebanyak border function yang tadi, yaitu jumlah prefix terbesar dari 0 sampai -1 yang juga merupakan suffix dari 1 hingga -1. Nah, untuk yang kasus terakhir, kalau misalnya dia itu udah nggak sama, udah bukan opsional, dan dia juga indeks dari patternnya itu awal banget gitu, berarti baru huruf pertama dari pattern, maka kita hanya memajukan indeks dari teks. Nah, selain 2 algoritma itu, kami juga menggunakan algoritma LCS atau longest common subsequence. Nah, jadi di sini itu intinya yaitu awalnya kita membuat suatu matriks yang dimana kolomnya itu mewakili setiap karakter pada teks dan juga barisnya itu mewakili setiap karakter pada pattern. Nah, jadi awalnya setiap baris pada paling atas dan juga kolom yang paling kiri yaitu diinisialisasi dengan nilai 0. Nah, untuk pengecekannya, setiap karakter pada baris dibandingkan dengan setiap karakter pada kolom. Nah, urutannya itu jadi kita mengambil satu baris lalu dibandingkan dengan seluruh kolom. Nah, perbandingan ini terdapat beberapa kasus yang dihandle untuk mengassign nilai pada sel tersebut. Nah, di sini untuk kasus pertama, misal karakter yang dibandingkan itu tidak sama, maka kita mengisi nilainya dengan nilai antara di sebelah kirinya atau di sebelah atasnya yang lebih besar gitu. Jika sebelah kirinya lebih besar, maka dia mengambil nilai dari kiri. Oke, selanjutnya untuk kasus pada saat dia opsional. Jadi pada saat suatu karakter itu opsional, terdapat beberapa kondisi lagi. Misal kondisi pada saat di awal atau belum pernah ada karakter yang match sebelumnya, maka karakter opsional ini berkemungkinan untuk diletakkan di paling awal, sehingga kolom ke-0 dan kolom ke-1 itu diassign dengan nilai 1, sehingga itu menandakan bahwa karakter opsional bisa hadir di sana. Oke, lanjut adalah kondisi pada saat dia itu karakter yang opsional ini dibandingkan dengan suatu karakter yang pernah match sebelumnya, maka dia akan melakukan mengassign nilai bagian atasnya ditambah 1 yang menandakan bahwa karakter opsional itu berada setelah karakter pada kolom tersebut. Oke, ini selanjutnya terdapat kasus dia equal dan not optional. Nah, jadi pada saat karakternya itu sama dan nggak opsional wajib, nah berarti dia akan mengambil nilai dari kiri atasnya, sebelah serong kiri atasnya dengan ditambah 1 gitu. Itu menandakan bahwa karakter tersebut hadir setelah karakter yang di kiri atas tadi. Oke, ya. Algoritma tersebut di looping sedemikian rupa hingga kita telah melakukan algoritma tersebut untuk seluruh baris, dan output dari LCS ini adalah persentase kemiripan antara pattern dan teks, yang dimana rumusnya itu adalah jarak antara huruf-huruf yang muncul pada teks dibagi dengan panjang teksnya, lalu itu 100% dikurang hasil tadi, lalu dikali dengan banyak karakter yang match pada pattern dibagi dengan panjang patternnya. Ya, mungkin sekian, lalu terima kasih.
Oke, kalian telah mendengar dari para ahlinya ya. Semoga keadilan bisa lebih ditegakkan dengan ditemukannya program ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.